jangan ngadu-ngadu ngapa ya Pak RW. Pak Sultoni. Aduh. Ngapa jadi ngambekan banget? Saya kan cuma bercanda, jangan ngambekan banget ngapa? Aduh, jadi ustadz ngambekan begitu nggak bagus, tahu nggak? Saya bukan Ustadz Pak Kardun. Oh, bukan ustadz ya? Pak Sultoni, tenang dulu dong, sabar Pak Sultoni. Kita kan udah sama-sama dewasa, udah sama-sama gede, udah sama-sama ngerti deh. Sama tahu perasaannya. Saya juga tahu perasaan Sultoni, Pak Sultoni juga tahu perasaan saya. Saya juga ngerti apa yang di hati Pak Sultoni. Pasti yang ada di hati Pak Sultoni itu cuma Iren, dan Iren. Iya kan? Pak Kardun ini ngomong apa sih? Waduh, bisa galak juga Pak Sultoni yang sok berwibawa nih. Emang sih orang kalau ke Semarang lagi jatuh cinta, emang suka galak, suka marah-marah. Bawaannya jadi emosian aja kalau hasratnya terpendam. Pak Kardun! Udah deh Pak Sul, jangan ngambek begitu. Sekarang udah silakan masuk deh ke rumah Iren deh. Sekarang temuilah pujaan hati Pak Sultoni yang sok berwibawa. Silakan. Pak Kardun, omongan dan sikap Pak Kardun akan saya sampaikan sama Cing RW. Kacau juga nih kalau sampai gue dilaporin ke si Semut. Bisa dipecat gue. Secara kan Pak Sultoni termasuk pengurus RW juga. Tapi kagak apa-apa deh. Kali ini gue kasih kesempatan Sultoni yang sok berwibawa itu kencan sama si Iren, janda cantik. Dan ya udah deh, mendingan gue buru-buru kabur aja deh. Daripada dilaporin sama si Semut. Yaudah sekarang Pak Sul masuk dah. Terus pagi ini kita anggap aja kagak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol deh ya. Udah kita clear nih. Sekarang udah masuk. Turutin dah nafsunya. Saya kagak ngeliat deh, kagak ngapa-ngapain deh. Udah terusin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak Sultoni. Terima kasih. Di sini aja di teras. Oh, ya kalau gitu silakan duduk. Terima kasih. Maaf Bu Iren, kalau kedatangan saya terlalu pagi-pagi dan mengganggu. Oh, nggak apa-apa kok kalau memang Pak Sultoni ada keperluan sama saya. Saya sengaja datang pagi-pagi karena saya khawatir kalau kesiangan Bu Iren sudah berangkat kerja. Iya, memang nanti agak siangan saya akan ke kantor. Tapi ya mungkin 1 jam lagi lah. Mungkin saya langsung saja, takutnya nanti saya menyita waktu Bu Iren. Enggak salah lagi nih. Kedatangan Pak Sultoni pasti mau menanyakan kesediaan gue untuk dipertemukan dan diperkenalkan dengan Pak Susilo. Tapi kok gue jadi deg-degan gini ya? Bu Iren mungkin sudah bisa menduga kalau kedatangan saya. Kelanjutan dari kedatangan Pak Sultoni yang kemarin itu kan? Maaf Bu Iren, saya memang ingin menanyakan apakah Bu Iren berkenan ingin saya pertemukan dan saya perkenalkan kepadanya. Mungkin Bu Iren masih ingat waktu kemarin makan di warung bubur Haji Sulam. Ya, secara kebetulan Bu Iren sebenarnya sudah melihat figur laki-laki yang saya mau perkenalkan dan saya pertemukan dengan Bu Iren. Iya, saya memang udah dapat informasinya dari Rumi dan Cing Mahmud. Oh, kalau begitu saya minta maaf Bu Iren. Kemarin itu saya pikir tentu tidak sopan apabila saya perkenalkan langsung Pak Susilo dengan Bu Iren. Syukurlah kalau Bu Iren sudah diberitahu dengan Bu Haja Rumi dan Cing Mahmud. Setidaknya Bu Iren sudah punya gambaran sosok Pak Susilo yang saya nanti perkenalkan dengan Bu Iren. Gimana ya? Oh ya, Pak Sultoni mau minum apa? Saya sampai lupa nawarin Pak Sultoni minum. Gak usah repot-repot Bu Iren. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Ya.
Kok Babe ikut turun? Emang Babe mau ikutan masuk? Ya gila, emangnya Babe nggak boleh ikut masuk nganterin ibu? Ya boleh. Tadi kan tapi Babe bilang mau rapat di sekretariat partai. Gimana sih? Tenang aja Bu, masih ada waktu 15-20 menit. Lagian kan Babe mumpung nganterin ibu, Babe kan mau ngasih selamat juga sama Ustadz Gofar atas kelahiran anaknya yang pertama. Ya udah, Ibu mah seneng aja kalau Babe nemenin Ibu. Yuk deh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Makasih. Ada Bu Haja Rasul sama Pak Haji Rasul. Terima kasih Pak Ngadimin. Pak Ustadz Gofarnya deh. Oh ya ada Pak, ada di kantor. Kalau Denurnya ada? Ya kalau Bu Nur ya sedang di kamarnya Bu. Oh, pasti Denur lagi ngelonin babynya ya? Ya memang pastinya begitulah Bu ya, namanya juga bayi baru lahir ya kan. Ya jadi belum bisa ditinggal-tinggal. Semalam itu Pak Haji luar biasa sekali. TOP top banget Pak Haji itu, tidak terpancing sama Pak Haji Muhyiddin. Saya kagum sekali sama Pak Haji, luar biasa. Emang Haji Muhyiddin ngomong apaan Pak Ngadimin? Kok Babe kagak cerita apa-apa sama Ibu? Nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, aduh. Saya mohon maaf Pak Haji, saya tidak bermaksud, saya keceplosan, saya tidak bermaksud untuk. Nggak ada apa-apa, Bang Ngadimin. Nggak apa-apa, tenang aja. Bukannya Babe sama Ibu nggak mau cerita. Tapi Babe ceritain sama Ibu, buat apa? Ini persoalan apa sih, Beh? Ibu kayak nggak tahu Haji Muhyiddin aja. Makanya Babe keep aja sendiri. Sebab kalau Ibu sampai denger, ya paling-paling omongan dia tuh cuman bikin Ibu marah sama kesel. Nggak usah didengar makanya. Ibu jadi penasaran nih, Beh. Udah, kita lupain aja deh. Lagian Bu, omongan Haji Muhyiddin tuh nggak perlu kita tanggapin secara serius. Ntar kita sendiri yang capek. Nah, iya betul itu Bu Haja. Omongan Pak Haji itu betul. Memang tidak perlu ditanggapin, malah bikin capek omongan Pak Haji Muhyiddin itu. Kayaknya Haji Muhyiddin tuh nggak pernah capek ya cari masalah. Heran. Ya memang begitu ya Pak Haji ya. Ya semua orang kampung ini sudah tahu lah tabiat Haji Muhyiddin itu. Semalam juga kan tidak ada yang menanggapi atau terpancing dengan kata-kata Pak Haji Muhyiddin ya kan? Tidak ada. Monggo saya jadi ngobrol. Monggo tamu kok tidak disuruh masuk. Ayo masuk Bu, masuk. Biar saya yang bawa. Monggo saya. Oh iya. Makasih Bang Ngadimin. Ya. Monggo Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Silakan ya Bu Haja ya. Baik. Silakan. Kalau begitu saya permisi Pak. Ya, makasih Bang Ngadimin. Makasih. Ya. Selamat ya Pak Ustadz atas kelahiran anak pertamanya. Maaf ya Pak Ustadz, kita baru sempat kemari nyentin untuk nengokin si baby. Iya, nggak apa-apa Bu Haja. Pak Haji, kami pun mengucapkan banyak terima kasih. Karena alhamdulillah anak kami, bayi kami lahir dengan sempurna tanpa ada satu cacat apapun. Terima kasih banyak atas doanya. Alhamdulillah, berarti ibu dan baby sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, cuman Denur Hasanah itu masih proses pemulihan saat ini. Oh iya. Tapi mudah-mudahan kondisi Dek Nur udah lebih membaik ya Pak Ustadz. Insya Allah baik-baik saja. Jadi nggak sabar nih pengen lihat dede bayinya Pak Ustadz. Ya sudah kalau begitu, mari Bu Haja dan Pak Haji saya antar ke kamar untuk lihat adik bayinya. Ayo dong, ya gini. Silakan. Oh ya sini saya aja. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini ada tamu. Siapa itu? Baja, apa kabar? Sehat ya Dek Nur. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, cantiknya. Mirip siapa nih? Ya, yang
pasti mirip Umi sama Abinya, Bu. Masa mirip Bang Adimin? Maaf ya, bisa aja. Udah dikasih nama belum nih? Alhamdulillah udah Bu Haja. Siapa namanya? Pasti Ustadz Gopar yang ngasih nama ya. Namanya Safira Az-Zahra. Wah, hebat banget tuh nama. Pasti artinya juga bagus banget tuh. Insya Allah. Ya, semoga aja anak yang dilahirkan ini bisa membawa keberkahan dan jadi anak yang solehan, ya. Ya. Amin. Berguna bagi nusa, bangsa, dan negaranya. Jadi dipanggilnya siapa nih? Safira, Vira, apa Zahra nih? Ya apa saja bagus Bu Haja. Iya ya Denur, nama itu kan semuanya bagus. Apalagi nama itu doa dari orang tuanya buat anak. Iya. Ya maaf, Dek Nur. Karena saya masih ada urusan penting nih, jadi saya permisi aja nih. Buru-buru sekali Pak Haji ini. Ya maklum lah, saya ini kan orang partai. Jadi hari ini mesti ke sekretariat partai. Ada rapat. Oh gitu, Bu Haja nggak ikut? Enggak Dek Nur, Ibu Mama di mari aja, masih pengen sama dedek bayinya Dek Nur. Nih, Ibu bawain nih. Ya, buat dedek bayi. Ya Allah, Bu Haja pengen ngerepotin segala. Enggak lah, masa Mbak Denur repot. Udah ya, permisi ya. Oh iya, hati-hati ya Pak Haji. Ya Ustaz. Ya. Saya boleh Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mau nengokin bayi juga nih. Iya Pak Haji, ini bawain sayuran buat Nur Hasanah. Maaf, Bu Halimah ada? Oh, ada Mbak Riama, ada di belakang. Mau minta tolong Bu Halimah untuk tuangin sayuran ke mangkok biar bisa langsung makan. Sekalian nih dibawain jamu dari leluhurnya Namboru. Ya udah, kalau begitu saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Pak Haji dulu ya. Silakan. Sehat. Mbak. Mana tuh babynya si cantik? Siapa tuh yang datang? Asal Sultoni, emang nggak bener. Si Muhyiddin tuh bininya. Hehehe, ini yang enak nih. Gua laporin aja nih, sama Haji Muhyiddin nih tentang perselingkuhan Sultoni sama Jandiren. Gue yakin nih, kalau cucunya Firaun tahu tentang perselingkuhan ini, pasti bakal jadi berita besar. Kampung Duku pasti geger nih. Secara kan Haji Muhyiddin tuh kagak demen sama perselingkuhan. Dia pasti nolak dan pasti langsung dia bakuar-kuar. Dia grebek tuh. Bener nih. Gue laporin. Gue kan tinggal ngipasin doang. Dia tinggal ngebul deh. Gue samperin nih. Buki. Bukain pintu. Cepet. Ada apa, Pak Kardun? Sudah punya janji belum dengan juragan Bos Haji Mantan? Alah, kepo banget lu pengen tahu urusan orang aja. Gue ada urusan penting nih Haji Muhyiddin. Cepet bukain pintu. Maaf, saya harus izin dulu dengan juragan Bos Haji Mantan. Alah, lu pakai izin ribet nih urusan ambilinnya. Pak Haji. Emang urusan apa sih dia tuh? Haji Bang berangkat ke tokonya sekarang, nggak mau nungguin Rumi aja nanti pas berangkat ke spa. Langsung aja deh Rumi, soalnya pagi-pagi begini banyak yang belanja-belanja di Rumi. Sayang kan kalau Bang Haji nggak buka toko. Nah kalau mereka nanti tahu tuh Bang Haji punya toko tutup, gagal dong mereka belanja di tempatnya Bang Haji. Iya juga sih, ya udah deh. Nah, udah, kalau begitu nanti Dek Rumi udah sampai di spa, kabarin Bang Haji ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai Muhyiddin. Ya, sesepuh kampung Duku yang sangat dihormati oleh warga kampung Duku. Waalaikumsalam. Ada apa lagi lu kemari pagi-pagi begini? Hah?
Ini Pak Kiai, saya buat berita penting buat Pak Kiai. Makanya Pak Kiai, sini cepet sini. Saya bilangin sini. Jangan songong lo. Suruh gua nyamperin lo. Ogah gua. Oh, jangan begitu nape Pak Haji. Ini saya datang ke sini membawa berita penting Pak Haji. Ini masalah keamanan, ketentraman dan kehormatan kampung Duku nih Pak Haji. Pak Haji, ini Pak Haji mesti tahu. Sebagai ulil amri Pak Haji mesti turun tangan. Kalau kagak, waduh parah Pak Haji. Kampung kita bisa disebut sebagai kampung perselingkuhan nih Pak Haji. Hah? Perselingkuhan? Iya Pak Kiai, Haji Muhyiddin, ulil amri bener nih. Aja bang, Rumi ingetin ya, jangan percaya omongannya Kardun. Lu mau ngompor-ngomporin gua ya soal kejadian perselingkuhan si Haji Rasidi? Hah? Kagak perlu. Gua lebih tahu soal itu Dun dari lo. Hah? Pak Haji. Ini kalau Haji Abang nggak Rumi ikutin, Haji Abang bisa kepancing nih sama omongannya si Kardun. Haji, apaan? Ini bukan soal Haji Rasidi. Ini bukan soal dia. Ini perselingkuhan orang lain. Gitu Pak Kiai. Orang lain? Iya, lain orang. Bukan perselingkuhan Pak Haji Rasidi. Kalau itu mah semua orang kampung Duku udah tahu. Kan udah disiarin TV, udah basi itu. Ini perselingkuhan orang lain. Semua orang kagak ada yang tahu, cuma saya yang tahu. Kenapa? Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat. Nih, saya berita A1 nih. A1 nih Pak Kiai. Emang siapa lagi yang berselingkuh? Makanya dengerin dulu dong saya ngomong, jangan potong-potong aja. Lagu ini kayak yang sunat sih Pak Kiai. Udah deh, jangan muter-muter lu. Langsung aja sebutin siapa yang berselingkuh. Yang berselingkuh itu Pak Sultoni.